Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Patintingan dengan NIM 240209501061. Nah, saya dari kelas PTIKE angkatan 2024. Saya akan menjelaskan mengenai desain yang telah saya buat 3 pekan terakhir. Langsung saja kita ke videonya. Untuk pekan pertama ini kita membuat logo terlebih dahulu. Untuk membuat logo ini ada pun teknik yang digunakan. Yang pertama yaitu kita membuat lingkaran sebagai bingkai logo menggunakan ellipse art tool. Sambil kita menekan tombol kontrol agar lingkaran menjadi sempurna. Ini digunakan untuk bingkai dasar dari logo. Lalu yang kedua yaitu membuat cup. Nah, dibuat menggunakan pen tool yang memungkinkan kita untuk menggambar bentuk bebas seperti segitiga terbalik untuk bagian cupnya. Berikutnya yaitu kita membuat sedotan. Untuk membuat sedotan ini kita juga menggunakan pen tool sama seperti membuat cup tadi untuk menggambar bentuk garis lurus sebagai sedotannya. Lalu setelah itu kita membuat bola-bola bobanya. Kita menggunakan kembali ellipse art tool untuk menggambarkan lingkaran kecil. Kemudian kita memperbanyak menggunakan Ctrl plus D untuk menduplikasi. Nah, berikutnya teknik menata objek. Seluruh objek seperti cup, sedotan, dan bola boba kita pindahkan dan kita susun di dalam lingkaran utama atau sebagai backgroundnya tadi. Berikutnya kita menambahkan teks lengkung. Yang pertama kita buat gambar oval. Untuk jalur teksnya menggunakan ellipse. Setelah itu kita pilih oval plus text, lalu menggunakan fitur teks put and pad untuk melengkungkan teks mengikuti jalur oval. Lalu berikutnya kita gunakan pad, lalu kita pilih object to pad untuk menghilangkan garis ovalnya sambil kita tetap mempertahankan teks melengkungnya. Nah, kemudian pada bagian berikutnya, teknik berikutnya yaitu kita menambahkan elemen desain tambahan seperti splash warna orange ini di belakang cupnya. Dibuat menggunakan pen tool dan kita susun di belakang menggunakan perintah objek flower to bottom. Lalu berikutnya pewarnaan. Semua elemen diwarnakan menggunakan fill and stroke, termasuk warna pada cup, boba, splash, dan cup. Yang terakhir yaitu kita menata semuanya. Kita merapikan semua desainnya agar profesional. Alasan saya memilih atau membuat logo seperti pada desain boba drink ini karena saya menyesuaikan dengan karakteristik target pasar, khususnya kalangan remaja dan anak muda. Elemen splash di latar belakang menambahkan kesan dinamis dan kreatif, mencerminkan semangat dari brand. Selain itu, teks yang melengkung berbentuk mengikuti lingkaran ini untuk membuat teks lebih unik sehingga mudah dikenali dan diingat. Nah, desainnya ini simetris dan terkesan rapi dan terkesan profesional untuk media promosi seperti kemasan, banner, dan media lainnya. Nah, logo ini memenuhi prinsip dasar desain logo yang baik, yaitu sederhana, relevan, mudah diingat, fleksibel, dan tahan lama. Nah, selanjutnya pada pekan kedua ini kita membuat desain flyer. Teknik yang digunakan yang pertama yaitu pengaturan kanvas. Nah, kita pastikan kanvasnya itu disesuaikan. Misal kita menggunakan A4 dan kita memberi warna dasar pada bagian file and stroke untuk memberikan dasar yang desain dasar yang menarik. Kemudian kita menambahkan logonya dengan menggunakan drag and drop. Setelah itu kita membuat ellipse tool dan klik untuk
membuat bentuk lingkaran dan menggabungkan gambar di dalamnya menggunakan fitur object clip set object, lalu clip dan set clip. Ini terlihat pada elemen gambar boba di tengah yang berbentuk lingkaran. Nah, berikutnya yaitu penggunaan pen tool, yaitu untuk menggambarkan elemen bentuk bebas tambahan pada desain seperti elemen dekoratif atau background abstraknya. Kemudian yaitu teknik pad atau difference yang digunakan untuk memotong atau menyatukan objek dengan latar belakang, misalnya untuk membuat area teks atau dekorasi dengan bentuk khusus. Lalu berikutnya yaitu text tool, digunakan untuk menambahkan berbagai teks pada desain seperti slogan, harga, informasi, kontak, dan jam operasional. Berikutnya yaitu penggunaan logo icon seperti Instagram, WhatsApp, dan lokasi. Untuk memberi kesan profesional dan membantu konsumen mengenai informasi kontak. Lalu berikutnya yaitu pencil tool, digunakan untuk menggambarkan garis manual, misalnya untuk pemisah antara bagian informasi ini. Nah, berikutnya yaitu desain harga, dibuat menggunakan kombinasi untuk bentuk lingkaran dan teks untuk menarik perhatian pada elemen harganya. Lalu perwarnaan elemen dekoratif, warna pada pojok kanan atas dan bawah kiri diubah untuk menciptakan kesan dinamis. Kemudian yaitu penempatan elemen, setiap elemen diposisikan secara strategis agar tata letaknya seimbang dan mudah untuk diingat. Alasan saya membuat gambar flyer seperti pada desain karena untuk menarik perhatian konsumen, khususnya dalam promosi produk minuman boba. Komposisi desainnya juga sangat informatif, namun tetap estetis dengan penempatan elemen-elemen penting seperti harga, varian rasa, jam operasional, dan lokasi usaha secara jelas dan mudah dibaca. Penggunaan warna-warna pastel yang lembut namun kontras menciptakan kesan ramah dan kekinian yang sesuai dengan tren desain saat ini dan selera target pasar, yaitu kalangan muda. Nah, desain flyer ini bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga efektif dalam menyampaikan promosi dengan cepat dan tepat sasaran. Nah, pada pekan ketiga ini kita membuat menu layanan dari flyer yang telah kita buat di pekan kedua. Nah, teknik-teknik yang dilakukan ini yang digunakan dalam pembuatan desain menu ini. Yang pertama yaitu menyiapkan kanvas atau menentukan kanvas. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya dalam pembuatan flyer, kita juga tetap memilih kanvas yang ukuran A4. Lalu yang berikutnya kita mengatur latar belakang atau backgroundnya. Nah, kita bisa mengaturnya melalui kita membuka menu file lalu kita pilih dokumen properties. Nah, pengguna memilih dan mengubah latar belakang sesuai dengan keinginan. Lalu teknik yang ketiga yaitu membuat elemen dekoratif. Nah, untuk membuat elemen dekoratif ini kita menggunakan pen tool untuk membuat bentuk bebas dalam pada kanan atas dan kiri bawah. Nah, berikutnya yaitu menggabungkan objek dengan kanvas. Nah, objek dekoratif yang telah kita buat disesuaikan, digabungkan dengan kanvas agar menyatu secara visual. Lalu kita menambahkan gambar dan gambar ditambahkan dengan menarik atau menggunakan drag and draw dari dokumen atau video, dari dokumen atau gambar. Lalu gambarnya kita ubah dengan menggunakan bitmap agar kita lebih mudah memodifikasi dan disesuaikannya. Lalu berikutnya itu menambahkan elemen visual lainnya. Penambahan seperti menambahkan ikon minuman, bubble tea, dan elemen grafis kecil lainnya untuk mempercantik tampilan. Nah, berikutnya yaitu menambahkan logo. Nah, logo yang telah kita buat pada pekan pertama, kita masukkan ke dalam desain ini. Kemungkinan kita masukkan ke dalam desain ini menggunakan dengan teknik drag and draw.
Nah, berikutnya yaitu kita menambahkan teks dengan menggunakan text tool. Kita untuk menambahkan teks ini kita menulis semua menu. Kita menulis judul yaitu dengan nama boba drink menu. Lalu kita tulis lagi dengan daftar harga, varian dan ukuran dari gelasnya atau cupnya. Nah, setelah itu kita menambahkan informasi kontak seperti nomor telepon, alamat dan media sosialnya. Untuk mempermudah jika ada konsumen yang ingin memesan secara online. Berikutnya yaitu penataan dan finishing. Nah, semua elemen disusun secara profesional dan simetris agar desain terlihat rapi dan menarik secara visual. Alasan saya membuat desain gambar pada menu boba ini karena agar mampu menarik perhatian konsumen, yang utama yaitu kalangan remaja dan anak muda yang menjadi target utama produk ini. Nah, gambar-gambar nyata dari gambar ini agar bisa meningkatkan minat beli secara spontan. Nah, selain itu tampilan menu dirancang agar mudah dibaca dengan format yang besar dan jelas, serta penyesuaian informasi harga dengan pemilihan menu yang sistematis, sehingga memudahkan konsumen dalam membuat pilihan. Nah, desain ini juga menarik dan estetis karena menampilkan media sosial, sehingga tanpa secara langsung dapat menampilkan media informasi secara efektif dan sistematis. Mungkin sekian penjelasan mengenai tugas desain saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.